Hai Sobat Latsar, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai nilai-nilai aneka. Mari kita mulai dengan apa itu aneka. Aneka adalah akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mengapa nilai-nilai aneka itu penting? Karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara secara profesional. Pembahasan pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dalam nilai-nilai publik terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian poin yang kedua yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Poin yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Poin yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Terdapat 9 kata kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kata kunci yang pertama yaitu leadership, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang kesembilan adalah konsistensi. Berikut adalah cara kita untuk menerapkan sikap akuntabilitas sebagai PNS. Yang pertama, kita dapat berangkat tepat waktu ke kantor merupakan salah satu bentuk integritas, kemudian melakukan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, kemudian memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui sosial media atau website resmi, kemudian tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti rekreasi atau mudik, kemudian tidak menggunakan data rahasia negara untuk kepentingan pribadi. Bagian kedua dari aneka yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sebagai ASN harus meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Mengakui harkat dan martabat manusia secara berkeadilan dan beradab. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Adanya perbedaan yang menyatukan. Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan, dan ditumbuh kembangkan. Keempat, nilai kerakyatan. Indonesia mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan atau kedaulatan, 2 permusyawaratan, dan 3 hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Keempat, nilai keadilan sosial. Pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa yang menghendaki bentuk pemerintahan demokrasi yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.
Bagian ketiga dari aneka yaitu etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, kita harus memiliki etika dalam sosial dan budaya. Contoh sikapnya yaitu yang pertama memiliki rasa kemanusiaan, memiliki sikap jujur, saling peduli terhadap sesama, saling mencintai, saling menghargai, saling memahami, dan memiliki rasa tolong-menolong. Sedangkan contoh etika politik dan pemerintahan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan yaitu pemerintahan atau organisasi yang bersih, demokratis, terbuka, akuntabel, tanggap terhadap aspirasi, menghargai adanya perbedaan, jujur dalam persaingan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Secara definisi, komitmen mutu adalah sebuah janji kepada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai dasar komitmen mutu. Ada 3 nilai-nilai dasar. Yang pertama adalah efektivitas dan efisien. Selanjutnya ada inovatif, lalu orientasi mutu. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu sebagai ASN dapat kita terapkan seperti contoh perubahan dari 1. Orientasi kepada peraturan berubah menjadi 1. Orientasi kepada publik. Lalu yang kedua, cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan berubah menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Selanjutnya ada sikap pasif, berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Lalu yang terakhir ada cara kerja individualis dan egosentris, yaitu bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, berubah menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Terakhir adalah anti korupsi. Perlu adanya pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi agar tercipta kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Nilai keimanan yang tinggi juga harus dimiliki oleh setiap individu agar terbentuk benteng yang kuat terhadap godaan dan pengaruh korupsi yang bisa terjadi di semua lini kehidupan. Di Indonesia, banyak sekali terjadi kasus korupsi. Nah, ini merupakan contoh daftar kasus korupsi di masa pandemi. Ada 9 nilai dasar perilaku anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Perilaku anti korupsi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan berperilaku jujur dan disiplin, menghindari segala jenis suap dan gratifikasi, peduli pada sesama serta berani menyampaikan kebenaran. Demikian persembahan dari kami, peserta Latsar CPNS Kota Bekasi tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih.